wa taran nasa sukara, engkau pandang manusia itu sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka tidak mabuk. Bila kita tengok ada orang mabuk, dia berjalan bergoncang, begitulah bayangan nanti hari kiamat terjadi. Wa taran nasa sukara, engkau lihat mereka mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya bukan mereka itu mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras, sehingga seakan-akan mereka mabuk, kerana bumi bergoncang, daun-daun bertiup, dan pokok-pokok kayu tumbang. Idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat, apa yang ada bintang gemintang seperti tasbih yang diputus, maka berjatuhanlah dia. Wa idzal biharu fujirat, 13 tahun yang lampau tsunami menyerang Aceh, meninggal lebih 200.000 orang. Itu baru satu pantai yang naik ke atas. Bagaimana bila idzal biharu fujirat, semua lautan ini naik ke darat? Kita tahu bahawa alam ini lebih banyak laut daripada darat. Nah, laut ini naik ke atas darat. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat, ketika yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsun, maka saat itu sadarlah diri, ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah dia lakukan. Itulah gambaran dalam Al-Quran, dalam banyak surah. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Idza sama'um fatarat, kita langit terbelah. Dari mulai surat An-Naba sampai An-Nas, itu kebanyakan bercerita tentang hari kiamat. Maka saya sendiri pernah mengajarkan tafsir surah-surah pendek, kerana dengan mengkaji tafsir surah pendek ini, juzuk 30, membangkitkan rasa takut kepada Allah, memahami bahawa alam ini akan berakhir dan dunia akan kiamat. Nah, yang jadi masalah bila dia terjadi. Maka datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat itu terjadi?" Nabi tak jawab. Itu menunjukkan bahawa Allah tidak berikan wahyu kepada Nabi untuk menetapkan hari, menetapkan hari, bulan, tahun. Nabi tidak menjawab, tapi Nabi balik bertanya, "Ma'adat talaha?" Siapa tadi yang bertanya? Manakala Nabi menyampaikan tazkirah, orang ini bertanya, "Mata sa'ah?" Nabi diam saja. Nabi terus berikan tazkirah. Selepas itu baru Nabi tanya, "Aina sa'il?" Siapa yang bertanya tadi? "Saya ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Ma'adat talaha?" Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Menunjukkan bahawa hari, bulan dan tahunnya tidak diketahui siapapun. Bila hari ini beredar berita bahawa ada tulisan, ada orang yang mengetahui hari kiamat, maka bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tidak pernah membicarakan itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Sedangkan Al-Quran jelas-jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, bila terjadinya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah tanda-tandanya, maka Nabi banyak bercerita. Tanda-tanda ini dibagi dua. Ada tanda yang bersifat fisik, nampak. Di antaranya ucapan Nabi, tatawul al-bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan tower yang tinggi. Itu sudah tampak hari ini. Bahkan Imam San'ani menyebutkan, bila ada binaan, bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Abi Qubais, salah satu tanda hari kiamat. Hari ini kita melihat Jabal Abi Qubais dulu bukit yang paling tinggi di samping Ka'bah. Hari ini Jabal Abi Qubais lah yang paling rendah. Jabal Abi Qubais di belakang bukit Safa. Bila kita naik ke atas bukit Safa, ingin memulai sa'i menghadap ke arah kiblat, tepat di belakang kita Jabal Abi Qubais.
yang dipotong, dikerat, kemudian di atasnya dibina istana Raja Fahad. Dulu kerana Makkah itu seperti kuali, lalu kemudian di tengah itu Ka'bah, maka bukit-bukit di sekeliling yang paling tinggi adalah Jabal Abi Qubais. Hari ini Jabal Abi Qubais paling rendah, ditambah gedung-gedung tinggi dan Zamzam Tower paling tinggi. Maka ini salah satu tanda fizik yang nampak oleh mata. Lalu kemudian tentang bagaimana seorang ibu antalidal amatu rabbataha, seorang budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini pun juga physically nampak dia oleh mata. Ada dua makna bahawa seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Yang pertama maknanya ketika umat Islam berkuasa, lalu kemudian dia menguasai suatu kawasan, maka perempuan-perempuan itu menjadi budak, dan budak-budak ini melahirkan anak-anak yang merdeka. Maka maknanya Islam punya kekuasaan yang luas. Akhirnya ibunya budak hamba sahaya, anaknya orang merdeka. Makna pertama. Sedangkan makna yang kedua adalah antalidal amatu rabbataha, maknanya seorang ibu melahirkan anak dan anaknya menderhaka, sehingga seolah-olah ibu menjadi budak dan anak menjadi tuan. Ini pun fizik, nampak dengan nyata. Saya termasuk suka mengkaji tanda-tanda yang tampak, tapi sebenarnya yang lebih condong daripada hadis-hadis itu adalah bukan benda, tapi condong kepada maknawi, makna yang terkandung di balik suatu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan bahaskan satu daripada banyak hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, atau biasa dikenali dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi hatta hingga yuqbadal ilmu. Yang pertama, dalam hadis ini ada 6 tanda. Ini yang akan kita bahaskan. Yang pertama, yuqbadal ilmu, ilmu dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dengan akarnya sekali. Lalu bagaimana ilmu itu tercabut? Bi mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka berapa cabang ilmu hilang. Imam Syafi'i alim dalam bahasa Arab, Imam Syafi'i alim dalam tafsir, Imam Syafi'i alim dalam fiqh, Imam Syafi'i alim dalam hadis, bahkan bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun usul fiqh. Lalu kemudian ketika meninggal masih ada digantikan oleh murid-muridnya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, Rabi' Al-Muradi. Tapi kemudian makin ke bawah, maka hilanglah ilmu. Maka yang muncul orang jahil yang kemudian dianggap sebagai orang berilmu. Wal'iyazubillah, na'udzubillah. Maka saya pribadi tak pernah berkata menurut paham saya, menurut pendapat saya, kerana saya takut tergolong dalam orang yang disebut Nabi al-juhala, orang jahil tapi seperti berilmu. Zahirnya orang menyangka berilmu padahal tidak. Maka selalu saya mengambil pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam An-Nawawi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Az-Zahabi, menurut Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri daripada juhala. Na'udzubillah. Maka nanti kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat bermunculanlah juhala kerana pandai berbicara, kerana berpakaian ulama. Al-juhala yalbisuna libasal ulama, orang jahil tapi memakai pakaian ulama, pandai berbicara, lalu orang menyangka dia alim, padahal dia tak lebih daripada orang dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kiamatnya sudah terjadi pada isinya, tapi alamnya belum kiamat besar. Maka kata ucapan Nabi SAW dalam suatu hadis,
idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang faham, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Makna kiamat di situ bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat isinya. Bila pembinaan masjid ini diberikan kepada orang yang tidak pakar, tidak memiliki kepakaran pada bidang itu, fantaziris sa'ah, maka tunggulah sa'ah, kiamat, hari kiamat. Makna kiamat di situ bukanlah kiamat alamnya, tapi isinya sudah kiamat. Begitu juga dengan ucapan Nabi tentang masalah idza waqa'a ala ahadikumul qiyamah, bila terjadi kiamat pada salah seorang kamu, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada anak korma, falyaghrisha, tanamlah, karena dia akan menanam itu lalu kemudian dia mati. Bagaimana mungkin kiamat terjadi pada satu orang? Maka makna kiamat dalam hadis ini alamnya tidak kiamat, tapi orang itu mengalami kiamat, maknanya mati dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka bahwa kiamat sudah terjadi pada isinya, ya, kerana banyaknya orang jahil. Oleh sebab itu alhamdulillah kita di Malaysia masih ada para ulama, masih ada para mufti, masih ada para habaib. Maka kita datang ke majlis-majlis mereka, hindari majlis-majlis orang-orang jahil yang tidak diketahui sanad ilmunya, yang tidak diketahui dapat dari mana, bahkan mendakwa mendapat dari mimpi. Langsung berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung saja terus mendapatkan zikir talqin dari Rasulullah SAW tanpa bersanad, tanpa berguru. Padahal para imam mengajarkan kita ada namanya sanad. Al-isnad minad din, sanad itu bahagian dari agama. Laulal isnad, kalaulah bukan kerana sanad, laqala man sya'a ma sya'a, maka orang mudah saja berkata sesuai kehendak hawa nafsunya. Begitu kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang ulama hadis yang amat sangat tinggi ilmunya. Maka Imam Bukhari bersanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah ibnu Maslamah. Abdullah ibnu Maslamah mendapatkan dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari gurunya, namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sanad itu mesti diteliti pula, orang ini mestilah adil. Makna adil menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Lawan daripada kata adil adalah fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Adapun orang yang adil tapi dia tidak dhabit, tidak kuat ingatannya, maka dia juga tidak layak diambil ilmu daripadanya. Oleh sebab itu apa kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Aku berjumpa dengan 70 orang di dalam masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Andai aku minta satu di antara mereka berdoa, maka turun hujan, saking makbulnya doa mereka. Tapi tidak aku ambil hadis satu pun dari ke-70 orang itu. 70 orang zuhud, ahli ibadah, abid, banyak ibadahnya, kabul doanya. Andai ku minta satu orang berdoa, turun hujan, begitulah kabulnya. Tapi aku tidak mengambil ilmu dari mereka kerana tidak dhabit, kuat ingatannya. Begitulah ulama menapis supaya jangan sampai mengambil ilmu daripada orang jahil. Kerana di antara tanda kiamat adalah yuqbadal ilmu, bahwa ilmu dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita masih ada kajian-kajian khas tafsir, khas fiqah, khas usul fiqh, khas hadis, maka kita hadir, kita dengarkan, kita fahami, kita rakamkan, kita share, maka dia bagian dari dakwah. Tapi bila itu sudah tampak banyak menebar, sebenarnya salah satu daripada tanda hari kiamat. Yang kedua, wa taksuruz zalazil, banyak terjadi zalazil, zilzal, gempa.
Zalazil, gempa. Maka kita lihat idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila sudah digoncangkan bumi itu, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dia menggoncangkan lalu keluarlah isi yang ada di dalamnya. Dulu terjadi juga gempa, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian dalam naik ke atas, bagian atas turun ke bawah. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka bihijaratin, dengan batu, min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi di banyak-banyak tempat. Bahkan gempa tak lagi terhitung, hari ini terjadi di sini, hari ini terjadi di sini. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul mengingatkan kita. Apakah dengan terjadinya ini lalu kita stres? Setelah ini lalu kita tidak beraktiviti, lalu setelah ini kita tidak lagi beramal? Bukan begitu makna memahami tajuk kajian kita ini. Dengan memahami tanda hari kiamat, bukan menyuruh kita berhenti bekerja, bukan menjadikan kita menjadi tidak bersemangat untuk mencari nafkah, malah judul tajuk kita siang ini membuat kita semakin bersemangat untuk beramal soleh, karena kita akan tetap mati menghadap Allah, maka yang dibawa serta adalah amal-amal. Makanya dalam sebuah ungkapan, bukan hadis Nabi, i'mal lidunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu gada, seakan-akan kau mati besok. Maka siang ini kita salat zuhur pukul 1:30, maka seakan-akan inilah zuhur yang terakhir. Saya akan sampaikan tazkirah ini dalam 60 menit. Selepas itu kita akan buka soalan, kita akan jawab masalah-masalah yang ditanyakan terkait dengan tajuk kita sebahagian besarnya. Maka selepas mengkaji tajuk tanda-tanda hari kiamat, bukan membuat kita lalu berhenti beramal, tapi membuat kita makin bersemangat beramal. Kerana ternyata alam akan berakhir, rumah yang besar akan hancur, kereta tak dibawa serta, yang dibawa hanyalah illal ladina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal-amal saleh. Lain daripada itu tinggal. Maka bagi sesiapa saja yang ikut tajuk kajian kita ini, selepas ini bertambah amalnya, bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, itulah orang yang berhasil. Adapun selepas ini tak ada perubahan apa-apa, biasa sahaja, maka termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir adalah ikhwan, saudara-saudara syaitan. Mengapa begitu? Dia sudah mubazir waktu, dia sudah mubazir energi, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Padahal ayat-ayat yang kita baca, idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah imannya. Dari dua tanda ini ada perbezaan. Tanda yang pertama tidak tampak, ilmu dicabut. Tidak nampak mana ilmu yang dicabut, mana ilmu yang kekal. Yang kedua, zalazil, gempa. Ini nampak, bisa dirasakan. Berapa skala Richter? Ini semua orang tahu. Bahkan bergoncang. Ada kaca yang pecah, ada dinding rumah yang retak. Itu terjadi belakangan ini lebih banyak lagi signal pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri dunia ini. Lalu kemudian berikutnya adalah wa yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu, yataqarab, saling mendekati. Apa makna saling mendekati? Tidak lagi terasa. Baru saja hari Jumat, esok hari kita sudah solat Jumat. Baru saja Idul Adha, kita sudah membeli kambing dan sapi untuk Idul Adha berikutnya. Baru saja lepas Idul Fitri, sudah bersiap-siap lagi hendak memasuki bulan Ramadan. Itu kita rasakan sekarang. Apakah sebenarnya waktu itu berkurang? Waktu tidak berkurang. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Dari dulu sampai begitu. Lalu mengapa terasa yataqarabuz zaman? Kerana ada alat-alat yang membuat kita merasa cepat. Dengan tumbuhnya alat-alat elektronik, datangnya internet,
Sehingga zaman begitu cepat tak terasa. Dulu orang duduk lama terasa, baru berakhir petang hari. Tapi hari ini tak terasa. Petang, siang, malam berputar begitu cepat. Wa yataqarabuz zaman. Maka ini kita rasakan, makin hari makin kuat. Apa yang ada pada kita masa kecil dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Permainan-permainan anak kecil seperti layang-layang, seperti gasing dan lain sebagainya. Orang sudah bermain digital semua, dan hilanglah permainan yang mengambil masa waktu ini. Lalu kemudian waktu semakin pendek, dan puncanya adalah orang sudah tidak lagi peduli kepada jiran tetangga, tak lagi memperdulikan masa, sehingga hilanglah apa yang diberikan Allah. Padahal Allah SWT berikan masa ini, dan kita semua akan ditanya tentang masa yang sudah kita pakai. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan bergeser, pindah di satu tempat lain. Hatta yus'al, sampai hingga ia ditanya. Pertanyaan banyak. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang banyak pertanyaan. Tapi satu di antara pertanyaan itu adalah an umrihi fima afnah. Umur kemana saja kamu pakai. Maka pertanyaan yang paling banyak tak dapat dijawab oleh manusia adalah umur, usia, kemana saja kau pakai yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yataqarabuz zaman, waktu semakin